aktivitas yang kita kerjakan Bismillah, pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makfira dari KUA Kecamatan Parigi, mengikuti PJJ Media Berbasis TIK. Jadi saya mendapat tema tentang zakat. Jadi perlu diketahui terlebih dahulu pengertian zakat itu sendiri. Jadi zakat sebenarnya terbagi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang lahir sebelum datangnya hari Idul Fitri. Kemudian zakat mal adalah zakat harta yang dikeluarkan sebanyak 2,5% dari hartanya. Ini masuk pada zakat pertanian, perkebunan, perindustrian, dan zakat usaha-usaha dari penghasilannya. Kemudian di sini zakat, adapun hikmahnya mengeluarkan zakat itu, yang pertama menyempurnakan iman, karena sempurnanya sebuah rukun Islam seseorang itu dilihat dari bagaimana dia menyempurnakan rukun Islamnya, karena kan zakat ini termasuk ke dalam rukun Islam. Tentunya ketika dikatakan rukun sudah pasti itu menjadi hal yang wajib. Kemudian menyucikan harta, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya Allah Al-Quran surat Taubah yang berbunyi Usmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka, karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi artinya di sini mensucikan, bahwa zakat itu mensucikan hati daripada orang-orang yang agar tidak terlalu mencintai dunia, mencintai hartanya. Nah, kemudian lanjut hikmah berikutnya itu menghapuskan dosa, kemudian menumbuhkan sifat rendah hati, menjalin persaudaraan, mendatangkan rezeki, kemudian menjauhkan dari siksa neraka, menolong kaum duafa, kemudian terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam, sumber dana pembangunan, karena zakat mal ini juga digunakan untuk hal-hal yang dalam hal pembangunan, misalnya pembangunan sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, ataupun tempat-tempat yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Kemudian juga regulasi zakat. Jadi zakat di Indonesia itu sudah ditetapkan regulasinya, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Bagaimana seharusnya zakat itu ditunaikan, berapa banyak, dan bagaimana tata cara pelaksanaannya, dan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat tersebut. Kemudian diatur juga dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah, serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Jadi di sini juga ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang cara penanganan sanksi administratif dalam pengelolaan zakat. Jadi sangat diperhatikan di undang-undang ini bagaimana regulasi zakat ini sangat diatur secara terperinci, bagaimana pengelolaannya, bagaimana sanksi ketika ada pelanggaran-pelanggaran dalam pengelolaan zakat tersebut. Kemudian masuk pada ancaman bagi umat yang tidak berzakat, disebutkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Ambil zakat yang dilunakkan hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi surah ini, ayat ini berisi tentang golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat. Namun ada beberapa ayat yang
yang menekankan bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Contohnya dalam Quran surah Al-Imran ayat 180, yang artinya sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya kelak pada hari kiamat, dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi inilah contoh ayat yang merupakan ancaman bagi orang-orang yang enggan untuk melaksanakan zakat, menunaikan zakat. Jadi mungkin ini meskipun singkat, namun mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil poin-poinnya agar bisa dipraktekkan dan diamalkan, bahwa dan juga bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita mengenai zakat itu sendiri, mulai dari jenis-jenisnya, kemudian dalil-dalil yang mendukung dilaksanakannya zakat dan juga regulasi tentang zakat itu sendiri. Ya, jadi mungkin sampai di sini. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa di like dan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.